Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seorang bruder pernah mengatakan satu ungkapan yang sangat berkesan bagi saya. Sampai-sampai sudah puluhan tahun, ungkapan itu masih segar dalam ingatan saya sampai hari ini. Hati boleh panas, tetapi cinta kasih jalan terus, katanya. Lalu bruder itu pun melanjutkan, sebagai manusia biasa, kita bisa saja merasa kesal, kecewa, jengkel dan marah kepada seseorang, tetapi kita tidak boleh berhenti mengasihinya. Ketika pertama sekali mendengar ungkapan itu, saya hanya tersenyum sambil mengangguk-angguk karena belum pernah mengalami pengalaman seperti yang tersirat dalam ungkapan itu. Tetapi kemudian terjadilah pengalaman yang menjengkelkan dan menimbulkan amarah akibat ulah seorang teman. Sulit sekali rasanya untuk mengasihinya, bahkan sekedar untuk menegurnya. Apa yang terjadi? Hati yang panas, cinta kasih pun terputus. Saudara-saudari yang terkasih, dosa memang seringkali menimbulkan kekecewaan, amarah, bahkan perpecahan. Pernahkah saudara-saudari merasa begitu jengkel, kecewa dan marah kepada seseorang karena tindakannya yang menjengkelkan atau menyinggung perasaan? Karena peristiwa itu bukannya menegurnya untuk memperbaiki kesalahannya, kita malah mendiamkannya atau menjauhinya. Kita tidak sudi melihatnya. Bahkan ketika melihat anjingnya pun lewat, kita melemparnya. Kalau itu pernah terjadi, bertobatlah saudara. Kasih Allah masih jauh dari hatimu. Hari ini Yesus menuntut kasih yang sudah pernah Ia ajarkan. Salah satunya ialah etika dalam menegur seseorang yang berbuat dosa. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, kita harus menegurnya secara 4 mata. Artinya, janganlah menegurnya di hadapan banyak orang, karena hal itu akan membuatnya malu. Bukannya mengakui kesalahan dan memperbaiki diri, dia kemungkinan malah semakin menjauh karena merasa dipermalukan. Dan dasar dari teguran itu bukanlah kebencian, tetapi kasih yang tulus. Sebab kita ingin menyelamatkannya supaya tidak semakin dalam terperosok ke dalam dosa. Teguran yang baik ialah teguran yang disampaikan dengan bahasa yang lembut, jauh dari kesan menghakimi atau menggurui.
Jika teguran itu dia dengarkan, kita telah mendapatnya kembali. Orang berdosa memang selalu diikat oleh dosa. Karena itu, jika ia tidak mengacuhkan teguran kita, sebaiknya kita membawa 1 atau 2 orang lagi sebagai saksi atas pelanggarannya. Jika kita seorang diri saja menegur seseorang, ia mungkin akan berkilah dan menyangkal dosanya. Bahkan ia akan mengira kita menegurnya hanya karena kita cemburu, benci, atau dendam kepadanya. Kesaksian 2 atau 3 orang akan membuat kesaksian itu menjadi jelas dan terang. Tahapan terakhir, jika seseorang itu tidak mau juga mengakui dosanya dan memperbaiki dirinya, kita berkewajiban menyampaikannya kepada umat seluruhnya. Inilah teguran yang paling keras, sebab semua orang akan mengetahui dosanya. Jika itu pun tidak berhasil, ia pantas dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sebab orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai ialah mereka yang tidak merasa berdosa walaupun berdosa, atau orang yang tidak perlu memperbaiki diri walaupun seluruh kepribadiannya harus diperbaiki. Dosa telah menutup hatinya pada kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah menyampaikan etika dalam menegur saudara yang berdosa, Yesus kemudian menyatakan satu keistimewaan para pengikutnya dan rahasia kekuatan iman kita. Apakah keistimewaan kita sebagai pengikut Kristus itu? Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu apakah rahasia kekuatan iman itu? Jika 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka ia pun hadir di tengah-tengah mereka. Dan apapun yang mereka minta, Bapa akan mengabulkannya bagi mereka. Maka jika kita mengikat dosa seseorang di dunia ini, dosa itu tetap terikat di surga. Dalam teguran itu tampaklah kasih persaudaraan di antara kita. Lewat teguran kita mempererat persaudaraan kita. Betapa istimewa dan hebatnya persaudaraan kita. Bahkan cukup 2 atau 3 orang saja, jika kita bersepakat meminta kepada Tuhan, Ia akan mengabulkan permohonan kita. Kekuatan doa dari 2 atau 3 orang beriman mampu mengetuk hati Tuhan. Lewat persaudaraan kita merasakan kasih dan kehadiran Tuhan. Janganlah kita meninggalkan persaudaraan dengan saudara-saudari kita, tetapi mari mempererat kasih di antara kita. Betapa baik dan indahnya hidup dalam persaudaraan, dalam keluarga, gereja, dan lingkungan kita. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah kasih persaudaraan dalam gerejamu. Amin.